Selamat pagi, jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran jarak jauh. Apa kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya bersama keluarga di rumah dan semangat untuk belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa Bapa kami. Ibu akan membantu pemimpin doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, hari ini kita masih di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, pembelajaran 5, pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Membandingkan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks non-fiksi. Kita membaca dulu tema 6 halaman 62 sampai dengan 63. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak NPWP kecuali ditentukan dalam undang-undang. Instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan ke pendopo di Payuda Adigraha Rabu 4 Februari 2015 bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo menyampaikan pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama tepat waktu dan tepat jumlah. Setiap WP, baik perorangan maupun instansi dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh karena target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2, menyampaikan dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat. Namun, yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015, Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%. Kepala Kemenak Banjarnegara
Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi untuk kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jateng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkompimda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas, instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan. Nang Im. Nah, teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan yang didapatkan setelah membaca teks di atas. Informasi yang didapat saat hanya membaca judul bacaan. Informasi yang saya dapat apa? Saya saat membaca judul adalah Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Nah, informasi yang didapat setelah membaca teks. Informasi yang kita dapat yaitu Kementerian Agama Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Nah, penghargaan ini hasil dari sosialisasi, juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari pihak-pihak ya. Nah, kesimpulan, judul dan isi teks sama atau tidak sama? Judul dan isi teks sama saat hanya membaca judul dan setelah membaca teks. Nah, setelah kita sudah mempelajari mengenai teks non-fiksi tadi ya, perbedaannya setelah kita baca judulnya dan isi bacaannya, nah kita akan melaksanakan tugas hari ini, yaitu buku cetak Sasebi Bahasa Indonesia halaman 106, bagian B, nomor 1 dan nomor 2 A, B, dan C. Kerjakan langsung di buku cetak. Nah, dikumpulkan paling lambat pukul 5 sore. Ditunggu oleh ibu wali kelas masing-masing ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita lebih baik berdoa dulu ya. Ibu akan membantu memimpin doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.